Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Sabtu atau Ahad malam Senin 3 Safar 1445 Hijriah. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kembali duduk bersama di Masjid Nur Akaba, Antasan Kecil Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dalam sebuah kajian rutin setiap Ahad malam Senin pekan ketiga, membahas a'malul qulub, amalan-amalan qalbu. Dan insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita membahas a'malul qulub as-sabr, amalan qalbu yang ketiga, yaitu as-sabru, yaitu bersabar dan indahnya bersabar. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, a'afanillahu iyyakum, jamaah Masjid An-Nur yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Amalan qalbu yang ketiga yang kita pelajari pada kesempatan kali ini adalah as-sabru, yaitu indahnya bersabar. Dan bersabar adalah amalan qalbu yang sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim, karena seorang muslim tidak lepas dari beribadah kepada Allah. Dan beribadah memerlukan kesabaran.
Kemudian seorang muslim tidak lepas dari musibah yang menimpanya, dari mulai sakit, kemiskinan, kemudian juga wafat orang yang dicintai, tidak lepas dari itu. Maka memerlukan kesabaran. Kemudian seorang muslim di dalam kehidupannya tidak lepas dari menjauhi larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu dosa-dosa besar atau dosa-dosa kecil, dan itu memerlukan kesabaran. Maka tema ini sangat penting di dalam kehidupan seorang muslim. Kemudian juga tema ini penting dari sisi bahwa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu wa taala yang menginginkan cinta Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta Allah salah satunya bisa didapat dengan bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Dan ayat yang semisal banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Di antaranya surat ayat Al-Baqarah ayat 153, kemudian surat Ali Imran ayat 146, surat Al-Anfal ayat 46, dan yang lain-lainnya. Maka orang yang bersabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tema ini sangat penting sekali. Kemudian juga tema ini penting dilihat dari sisi bahwa bersabar adalah sifat dari para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Ayyub, "Inna wajadnahu sabiran, ni'mal 'abdu innahu awwab." Sesungguhnya kami dapati Nabi Ayyub alaihissalam adalah seorang yang amat bersabar, dan dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala amat taat kepada Allah. Sesungguhnya Nabi Ayyub amat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sini letak pentingnya bersabar. Karena bersabar mencontoh para nabi alaihi wassalatu wassalam. Di antaranya Nabi Ayyub alaihi salam, kemudian Nabi Nuh alaihi salam, Nabi Ibrahim alaihi salam, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam ujian. Akan tetapi mereka kemudian bersabar. Bayangkan Nabi Nuh alaihi salam berdakwah 950 tahun. 950 tahun hanya dapat 84 orang. Berapa tahun beliau dapat 1 orang? Mungkin 10 tahun 1 orang. Ini saya sekarang berdakwah sebulan sekali. Sudah banyak yang bisa mengikuti kajian. Nabi Nuh
Berdakwah 950 tahun. Hasilnya cuma 80 orang. Kemudian ujiannya yang lain, istrinya beliau kafir, anaknya beliau kafir. Begitu banyak ujian yang beliau dapatkan. Dikata-katain oleh musuhnya, tetapi beliau bersabar. Kemudian juga Nabi Ibrahim alaihissalam, dari sekian, anggap saja ini satu kalsel, yang beriman cuma Nabi Ibrahim, seluruhnya memusuhi beliau. Subhanallah. Tetapi beliau bersabar, mendapati anak lama setelah umur 86 tahun. Kemudian beliau dimusuhi oleh seluruh orang yang ada di daerah beliau pada waktu itu. Tapi beliau bersabar. Makanya saya katakan bersabar ini adalah akhlaknya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Maka penting kita untuk membahas tentang bersabar ini. Baik, kemudian kita masuk kepada pengertian bersabar. Bersabar secara bahasa artinya adalah al-habsu. Bersabar secara bahasa artinya adalah al-habsu. Al-habsu itu maksudnya menahan. Menahan. Jadi orang bersabar, orang yang menahan secara bahasa. Seperti dalam surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah." Dan bersabarlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Allah Rabbnya di waktu pagi dan petang. Mereka menginginkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersabarlah dirimu, maksudnya tahanlah dirimu bersama mereka selalu. Ini arti bersabar secara bahasa. Begitu juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 61, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Lan nasbira ala ta'amin wahidin." Kami tidak akan pernah bersabar di atas satu makanan. Maksudnya apa? Kami tidak sanggup menahan diri kami, ya, tidak sanggup menahan. Arti sabar adalah apa? Menahan diri kami untuk setiap hari makan satu makanan saja. Karena Bani Israel diturunkan oleh Allah setiap harinya dari langit daging saja. Mereka ingin yang lain. Mereka tidak sanggup untuk menahan diri mereka makan makanan itu saja. Yang intinya adalah sabar artinya menahan secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, sabar, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, ketika beliau menulis surat kepada kawannya. Beliau mengatakan, "As-sabru huwa habsun nafsi an maharimillah wa habsuha ala fara'idhihi wa habsuha an at-tasakhut wasyikayati li aqdarih." Sabar adalah menahan diri dari melaksanakan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, dan menahan diri agar tetap teguh mengerjakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, serta menahan diri dari berkeluh kesah atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sabar. Jadi sabar ada 3 poin. Menahan diri dalam menjauhi yang dilarang oleh Allah. Atau yang kedua, menahan diri dalam mengerjakan yang diperintah oleh Allah.
Menahan diri itu maksudnya tegar, teguh, kokoh dalam mengerjakan yang diperintah oleh Allah. Kita diperintahkan untuk sholat subuh, maka kita menahan diri, tetap tegar, teguh, kokoh, bangun sholat subuh meskipun dalam keadaan kita sedang menghilangkan rasa kantuk kita. Kemudian yang ketiga, menahan diri dari berkeluh kesah saat mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemiskinan, penyakit, kematian orang yang dicintai, maka menahan diri. Nah, itulah sabar. Itulah pengertian sabar. Begitu juga ada pengertian yang lain disebutkan oleh Al-Jurjani dalam kitabnya Ta'rifat. Sabar artinya tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah la ilallah. Nah, ini penting nih, terutama kita di zaman media sosial. Sedikit-sedikit nulis status yang di dalamnya berkeluh kesah. Terutama mungkin nih ya, mudah-mudahan yang di sini tidak ada ibu-ibu. Sedikit-sedikit berkeluh kesah. Terjelepok sedikit, keluh kesah. Aku terjelepok tadi. Ya, berkeluh kesah. Apa? Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Tidak berkeluh kesah dari musibah yang dirasakan kepada selain Allah, bukan kepada Allah. Jadi kalau berkeluh kesah kita itu kepada Allah, maka itu boleh. Tapi ketika berkeluh kesah kita kepada makhluk Allah, maka itu terlarang dan itu tanda tidak sabar. Coba lihat Nabi Ayyub. Beliau berkeluh kesahnya kepada Allah saat mendapatkan penyakit di seluruh tubuhnya. Beliau mengatakan, inni masaniyadh-dhurr wa anta arhamur rahimin. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku mendapatkan musibah dan Engkau adalah Zat yang maha penyayang dari seluruh yang menyayangi. Surat Al-Anbiya ayat 83. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Ayyub idznada rabbahu. Dan ingatlah cerita Nabi Ayyub ketika beliau berkeluh kesah kepada Allah. Jadi berkeluh kesah kepada Allah itu boleh, dan itu tidak menafikan kesabaran. Yang tidak boleh adalah berkeluh kesah kepada makhluk-makhluk Allah. Sumat-sumat bekesa, aku berhutang, punya hutang. Sumat-sumat bekesa, aku garing. Sumat-sumat bekesa, aku hendak bercerai lawan biniku. Sumat-sumat bekesa. Bahkan ada perkataan yang penuh hikmah dari orang Arab, idza syakauta ila bani Adam innama tashkur rahim ila alladhi la yarham. Jika engkau mengeluhkan nasibmu kepada anak Adam, sesungguhnya engkau sedang mengeluhkan Allah yang maha pengasih kepada makhluk yang tidak mengasihi. Ini yang suka berkeluh kesah kepada makhluk, berkesah-kesah, ya, tentang musibah yang dia dapati, tentang kesulitan yang dia dapati. Dan ini tanda tidak sabar. Tanda tidak sabar adalah tidak meninggalkan berkeluh kesah kepada makhluk Allah. Sabar adalah meninggalkan berkeluh kesah kepada makhluk Allah. Nah, itu sabar. Ya, ini pengertian yang kedua. Tapi pengertian yang lebih lengkap tadi ada 3. Menahan diri dalam menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Yang kedua, teguh dalam mengerjakan perintah Allah. Yang ketiga, tidak berkeluh kesah atas musibah-musibah yang didapat. Itulah sabar. Taib. Apa hukum sabar? Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hukum sabar adalah wajib di dalam sebuah keadaan. Ya.
Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 200, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu la'allakum tuflihun wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian. Itu perintah. Dan para ulama mengatakan al-aslu fil amri lil wujub. Asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Di sini Allah merintahkan, wahai orang-orang beriman, bersabarlah. Ada lahnya itu kan kalau dalam bahasa Indonesia namanya perintah. Dan perintah itu menunjukkan kepada kewajiban. Bersabarlah kalian dan selalulah berusaha menjadi orang yang bersabar. Nah, begitu juga dalam surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah. Nah, itu juga perintah. Sebagaimana bersabarnya ulul azmi minar rusul. Bersabarnya para rasul dari ulul azmi. Siapa mereka itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalam. Kenapa mereka disebut ulul azmi? Karena mereka yang paling besar ujiannya dan mereka bersabar. Ya. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersabar itu sudah hukumnya begitu ya. Bersabar asal hukumnya secara umum wajib. Bersabar asal hukumnya secara umum wajib. Tetapi nanti ada pembahasan, saya tidak ingin masuk ke dalam situ. Saya ingin sebutkan saja. Ada pembahasan yang bersabar kadang-kadang sunnah, karena memang yang kita kerjakan hukumnya sunnah. Seperti bersabar mengerjakan qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah hukumnya apa? Sunnah. Maka ketika orang bersabar mengerjakan itu selalu, maka hukumnya sunnah, tidak wajib. Paham ya? Contoh yang lain lagi, puasa Senin Kemis. Puasa Senin Kemis hukumnya apa? Sunnah. Tetapi makanya kalau ada orang bersabar mengerjakan puasa Senin Kemis, maka hukum bersabar di sini apa? Sunnah. Beda hal kalau seandainya sholat 5 waktu. Nah, sholatnya wajib, maka bersabar mengerjakan sholat wajib tersebut juga hukumnya wajib. Wajib bersabar mengerjakan sholat subuh pada waktunya. Wajib bersabar mengerjakan sholat zuhur pada waktunya. Wajib bersabar mengerjakan sholat asar, isya, maghrib, isya. Kenapa? Karena sholat 5 waktu hukumnya wajib. Maka pada saat itu bersabar mengerjakannya pun hukumnya wajib. Bisa dimaklumi ya. Jadi sabar itu ada yang wajib, ada yang sunnah. Tetapi saya tidak ingin masuk ke dalam itu karena waktu tidak cukup. Saya hanya ingin mengatakan asal hukumnya sabar itu apa? Wajib. Tapi nanti ada perincian-perincian. Kita tidak masuk ke situ. Nah, ada yang lebih menarik, yaitu tingkatan bersabar. Tingkatan bersabar. Perhatikan baik-baik. Bersabar menjauhi maksiat, bersabar menjauhi syirik, bersabar menjauhi zina, membunuh, mencuri, berjudi, korupsi, kezaliman. Bersabar menjauhi itu lebih tinggi derajatnya daripada bersabar menghadapi musibah. Bersabar menjauhi maksiat lebih tinggi daripada bersabar menghadapi musibah. Saya beri contoh ya. Ada kesempatan minum khamr, tapi dia bersabar, tidak mau dia minum. Ada kesempatan main judi togel,
ya, maka ada firasat pulang. Ada tabrakan di muka Masjid Nur, nomor DA-nya ini. Ya, ada firasat pindahnya nomornya itu bujur data. Ada firasat, tapi bersabar, dia tidak mau main judi. Ini lebih tinggi derajatnya daripada pian bersabar atas kematian orang yang kita cintai. Bersabar atas kemiskinan, bersabar atas kekurangan harta, atas penyakit. Bersabar menjauhi maksiat lebih tinggi derajatnya daripada bersabar mendapatkan musibah. Ingin buktinya? Nabi Yusuf alaihissalam, kayak apa kisahnya? Nabi Yusuf alaihissalam, beliau dibuang oleh saudaranya ke sumur. Sumurnya kering. Akhirnya diambil oleh pengembara, para musafir, dibawa ke negeri Mesir. Dari Irak dibawa ke negeri Mesir, dijual sebagai budak. Bukankah itu musibah? Betul apa betul? Yang asalnya anak Nabi merdeka, kemudian dizalimi oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur kering, kemudian diangkat oleh para pengembara, kemudian diambil jadikan budak, dijual sebagai budak dengan harga yang murah, bitsamanin bakhsin darahim, hanya beberapa dirham saja, harga yang murah. Itu musibah, dan beliau bersabar. Tapi kesabaran beliau ini kalah dengan ketika beliau berhadapan dengan istrinya Al-Aziz, gubernur Mesir. Berduaan di dalam kamar, pintu dari dalam ditutup, kemudian tidak ada yang boleh membuka pintu ini kecuali seizin si perempuan ini. Perempuan ini yang mengajak, ya, hai talak, kesini engkau wahai Yusuf, ayo kita berzina. Coba pian, mun di situ diganti aktornya Nabi Yusuf, diganti Ahmad Zainuddin, apa kabar? Ya, maka Nabi Yusuf tetap sabar. Beliau tidak jadi berzina, tidak berzina. Nah, kesabaran beliau menahan maksiat lebih tinggi derajatnya daripada kesabaran beliau menahan musibah. Paham maksud ulun? Nah, itu tingkatan bersabar. Ya, kesabaran menahan untuk tidak melakukan kesyirikan, pembunuhan, berzina, berjudi, minum minuman yang memabukkan, korupsi, mencuri, menipu, dan segala macam dosa. Lebih besar tingkatannya di sisi Allah dibandingkan bersabar menahan musibah. Diwafatkannya orang yang dicintai, adanya kemiskinan, adanya kekurangan harta, makanan. Lebih tinggi derajatnya bersabar dari menjauhi musibah, menjauhi maksiat. Ada yang lebih tinggi daripada itu, apa? Bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Ini lebih tinggi. Bersabar pian, datang dari jauh, datang ke sini, sholat maghrib berjamaah. Setelah sholat maghrib kemudian mengerjakan 2 rakaat setelah maghrib, duduk di masjid pengajian sampai isya, nanti sholat isya, baru setelah itu sholat ba'diyah isya, baru setelah itu pulang. Bersabar kita dalam itu lebih tinggi derajatnya daripada yang 2 tadi. Yang 2 tadi apa Pak? Bersabar menjauhi maksiat. Yang ketiga bersabar menahan musibah. Jadi yang paling tinggi apa? Bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan, sholat subuh pada waktunya berjamaah di masjid, khusus bagi laki-laki, lebih besar derajatnya daripada pian bersabar menjauhi maksiat
lebih bersabar menahan kemiskinan, kelaparan, kekurangan harta. Bisa dimaklumi ini Bapak Ibu. Nah, itu tingkatan-tingkatan bersabar. Kenapa demikian? Karena bersabar mengerjakan ketaatan ada usaha. Kita bangun subuh, kita berwudu, kita berjalan dari rumah ke masjid, kita menahan kantuk, ya, ada usaha. Tapi kalau bersabar menjauhi maksiat, tinggal menjauhi saja. Tinggal menjauhi saja. Kalau bersabar menghadapi musibah, apa? Ya sudah, itu pun musibahnya sudah. Cuma cukup menahan lisan, menahan kalbu, dan menahan anggota tubuh. Tidak mengerjakan hal-hal yang mungkar. Makanya mengerjakan sholat, berpuasa Ramadan, membayar zakat, berhaji ke Baitullah lebih besar derajatnya daripada menahan musibah, bersabar menahan maksiat. Kenapa? Karena bersabar mengerjakan ketaatan itu ada usaha yang kita kerjakan. Ada usaha yang kita kerjakan. Coba sekarang nih, ada yang hadir dalam keadaan mungkin tadi siang benar-benar naik pinang atau apa. Ya. Kemudian hadir di pengajian, capek dia, mantap. Tapi dia mau hadir di pengajian. Ya. Dan saya kalau agak ada yang tidur di pengajian, ya sudahlah. Ya. Mungkin saking tenangnya kan mendapat ketenangan di pengajian. Saking tenangnya. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Lihat perkataan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, perkataannya menarik. Beliau mengatakan, "Kana sabru Yusuf an mutawa'ati imratil aziz ala sya'ni akmala min sabri ala ilqa'i ikhwatihi lahu fil jubbi wa bai'ihi wa tafriqihi bainahum wa bain abihi. Fa inna hadhihi umurun jarat alayhi bighairi ikhtiyarihi la kasba lahu fiha haila ghaira sabr." Artinya, sabarnya Nabi Yusuf ketika menjauhi berzina dengan istri Al-Aziz, gubernur Mesir. Ya. Padahal istri Al-Aziz, gubernur Mesir, sudah dalam keadaan luar biasa. Berdandan, dia yang mengajak, kemudian perempuannya mempunyai kedudukan, ya. Ini lebih besar derajatnya daripada bersabarnya Nabi Yusuf dibuang di dalam sumur yang kering, kemudian diambil oleh para pengembara, dijual sebagai budak. Beliau bersabar itu. Tapi menjauhi maksiat lebih tinggi derajatnya. Kenapa demikian? Karena para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi maksiat itu bukan pilihan beliau. Mau tidak mau ya harus bersabar menghadapi musibah, itu bukan pilihan beliau. Musibahnya datang begitu saja. Ada penyakit, ada kemiskinan, ada kekurangan harta, ada kematian seseorang yang dicintai, ya sudah, tanpa ada pilihan dia. Dia cukup hanya untuk menahan diri saja. Tapi kalau bersabar menjauhi maksiat, dia harus berusaha lari dari maksiat itu. Di situ letak tingginya. Lebih tinggi lagi apa tadi? Bersabar mengerjakan ketaatan. Karena di situ ada usaha, ada effort yang dia keluarkan. Ya, nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi ya, kalau urusan bersedekah. Dan ingat pesan Imam Ahmad. Mudah-mudahan di sini ada yang bisa mengamalkannya, walau sekali dalam seumur hidup. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." Kalian tidak akan pernah dapat kebajikan, pahala yang besar dari Allah, sampai bersedekah dengan apa yang paling kalian cintai. Sedekahkan, ini barang nih ulun cintai banget. Sedekahkan karena Allah, kadu sebab ada padahal. Ya, walau sekali seumur hidup. Niscaya kita akan mendapatkan kebajikan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa
Dan kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang ironinya kadang-kadang, ya pas bersedekahnya tidak ada yang mengetahui, tapi imbal itu bekesah gitu. Bekesah ini yang jadi masalah. Ya, taib. Azankah? Masih ada waktu. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Tadi sudah 3 kita bahas. Sekarang ini penting. Kapan sebenarnya waktu bersabar? Ada seorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya. Kada makan 3 hari 3 malam. Kemudian kamar hancur. Kemudian baju dirobek-robek. Kemudian rambut dipotong-potong. Imbah keuyuhan, kelaparan, kehausan 3 hari 3 malam. Hanyar kepada aku nih sebenarnya sabar. Ya, ini kan sabar. Ini tidak sabar seperti ini. Nah, di dalam syariat Islam sudah ditentukan kapan sebenarnya waktu bersabar. Yang hakiki itu orang sabar itu kapan? Yaitu ketika datang musibah pertama, itu dia bersabar, menahan lisan dari menggerutu, berkeluh kesah, menahan qalbu dari berkeluh kesah, menahan anggota tubuh dari mengerjakan hal-hal yang mungkar. Saat pertama kali musibah datang, itulah yang dinamakan bersabar. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada seorang perempuan. Waktu ini si perempuan itu menangis terseduh-seduh di kuburan anaknya. Ini menunjukkan bahwa berziarah kubur untuk perempuan diperbolehkan menurut pendapat yang dikuatkan. Terseduh-seduh menangis. Lalu Rasulullah SAW mengatakan kepada perempuan tersebut tanpa diketahui oleh si perempuan tersebut, ittaqillah wasbir. Wahai si perempuan, takutlah engkau kepada Allah dari perbuatanmu ini. Jangan terlalu menangis terseduh-seduh di kuburan anakmu. Bersabarlah. Kemudian perempuan ini tanpa menoleh dia mengatakan, "Ka'anni fa'annaka lam tusab bi musibati." Pergi engkau. Engkau tidak tahu musibah yang saya dapatkan. Setelah beberapa lama diberitahu bahwa yang memberitahukan engkau tadi adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beliau pergi ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau berkata, "Lam a'rifka." Wahai Rasulullah, aku tidak tahu kalau itu tadi engkau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Innamas sabru 'indas sadmatil ula. Sesungguhnya orang yang sabar adalah ketika hentakan musibah pertama datang, dia langsung menahan lisannya dari berkeluh kesah, menahan kalbunya dari menggerutu, menahan anggota tubuhnya dari mengerjakan hal-hal yang diharamkan dalam agama Islam. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali lagi, waktu bersabar saat musibah pertama kali datang. Waktu bersabar saat pertama kali mau mengerjakan ketaatan. Waktu bersabar saat pertama kali ingin menjauhi maksiat. Ada kesempatan maksiat langsung dia jauhi. Ya. Jangan sampai sudah melaksanakan maksiat dulu baru aku sebenarnya tadi sabar aja. Cuma nang di bawah ada tahan. Dalam urusan berzina jangan. Ya. Ini tidak sabar. Orang sabar ketika datang pertama kali ujian, baik itu dengan mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat atau menghadapi musibah. Maka pada saat itu dia menahan lisan, menahan qalbu, menahan anggota tubuhnya, maka itulah orang yang bersabar. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabar ada 3 jenis tadi sudah saya jelaskan. Bersabar mengerjakan ketaatan, ini yang paling tinggi. Bersabar menjauhi maksiat, dan ini yang nomor 2. Bersabar menghadapi musibah, dan ini yang paling 3. Ya, bersabar menghadapi musibah. Nah, bersabar mengerjakan ketaatan ada 3 macam. Sebelum mengerjakan ibadah, ketika mengerjakan ibadah, dan setelah mengerjakan ibadah. Sebelum mengerjakan ibadah bagaimana?
bersabar memperbaiki niat. Gasan apa ikam bersedekah? Gasan apa ikam berceramah? Gasan apa menuntut ilmu? Untuk apa sholat berjamaah? Ya, untuk apa berhaji ke Baitullah, berumrah ke Baitullah? Sebelum mengerjakan ibadah, tanya dulu, perbaiki dulu terus niatnya, bersabar memperbaiki niat. Saat mengerjakan ibadah, bersabar terus untuk menyempurnakan ibadah yang dikerjakan. Salat tadi, salat maghrib ini, salat isya nanti kita nih. Ya, bersabar sebelum salat isya, bersabar memperbaiki niat. Untuk apa saya salat? Gasan siapa saya salat? Untuk mendapatkan pahala dari siapa saya sholat? Ketika sholat bersabar mengerjakan rukunnya, kewajibannya, sunnah-sunnahnya, bersabar. Setelah sholat bersabar, jangan riya, jangan ujub, jangan sombong dengan ibadah yang sudah dikerjakan. Ya, bersabar. Nah, ini adalah hakikat bersabar dalam mengerjakan ketaatan. Bersedekah misalkan. Sebelum bersedekah, terus gali niat. Gasan apa bersedekah? Untuk siapa? Ingin dapat pahala dari siapa bersedekah? Ketika bersedekah, maka sedekah, kerjakan sedekah yang paling sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dengan tangan kanan, kemudian bersedekahnya lebih baik tersembunyi. Kemudian kerjakan sesuai dengan sunnah Rasul. Kemudian setelah bersedekah, jangan mengerjakan hal-hal yang membatalkan pahala bersedekah, seperti mengungkit-ungkit pemberian. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 264, "Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha." Jangan kalian batalkan pahala-pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkit pemberian, atau saat memberi berkata-kata kasar kepada yang diberi. Nah, silakan azan dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Allah
Baik, ulun lanjutkan sedikit. Yang sudah kita pelajari pengertian bersabar. Pertama. Yang kedua, yang sudah kita pelajari adalah hukum bersabar. Yang ketiga, yang sudah kita pelajari waktu bersabar. Yang keempat, yang sudah kita pelajari adalah macam-macam bersabar. Bersabar dalam mengerjakan ketaatan, bersabar menjauhi maksiat, bersabar menghadapi musibah. Nah, agar kita semangat bersabar, ya, baik bersabar mengerjakan ketaatan, bersabar menjauhi maksiat, bersabar menghadapi musibah, maka agar kita semangat bersabar, kita harus mengetahui keutamaan bersabar. Apa keutamaan orang yang bersabar? Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu keutamaan yang paling besar dari bersabar adalah orang yang bersabar akan mendapatkan pahala tanpa batas. Orang yang bersabar dalam tiga kesabaran tadi, sabar mengerjakan ketaatan, menjauhi maksiat, atau menghadapi musibah. Sebagaimana firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Surat Az-Zumar ayat 10. Sesungguhnya Allah memberikan pahala kepada orang-orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitungan. Berarti pahalanya besar karena tidak bisa dihitung. Dan pantas orang yang bersabar mendapatkan pahala seperti itu tanpa hitungan. Makanya puasa yang di dalamnya ada 3 kesabaran, pahalanya pun tanpa hitungan. Allah berfirman di dalam hadits qudsi, illa yam fa inni wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Kecuali puasa itu milikku, aku yang akan mengganjarnya. Tidak ada yang tahu pahala puasa kecuali Allah. Kenapa? Karena di dalam puasa ada 3 jenis kesabaran. Sabar mengerjakan ketaatan, yaitu berupa puasa, menahan makan, minum, bersetubuh dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Yang kedua, alhamdulillah. Yang kedua, sabar menjauhi maksiat, yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh bersetubuh. Dia sabar akan hal itu. Yang ketiga, menghadapi musibah. Alhamdulillah. Menghadapi musibah, lapar, haus, ya, musibah dia hadapi dan dia bersabar. Makanya puasa pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena di dalamnya ada 3 jenis kesabaran. Keutamaan sabar yang lain, dan ini keutamaan yang sangat luar biasa, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa'lam anna an-nasra ma'as sabri. Ketahuilah, kemenangan, pertolongan, kesuksesan bersama kesabaran. Dalam hal apapun ini, bahkan dalam perkara duniawi, yang sabar pasti sukses. Ya, nih saya beri contoh, orang tua yang anaknya di pesantren, sabar aja. Anaknya kadang-kadang nangis, anaknya mungkin kadang-kadang ingin minta pulang, sabar pokoknya. Jangan diiyakan. Selama anakmu masih hidup di pesantren, selama anakmu tidak mati, tidak cacat, sabar aja.
Keluh kesahnya diterima aja. Tetapi bersabarlah dengan keadaan. Pasti ada hasilnya. Pasti ada hasil. Ya. Kemudian bersabar menjadi pengusaha, bersabar menjadi pedagang, bersabar menjadi hamba Allah. Pasti ada usaha. Pasti akan mendapatkan kemenangan. Annan nasra ma'as sabri. Sesungguhnya kemenangan bersama kesabaran. Itu nas dari Rasulullah SAW. Yang ingin sukses, yang ingin bahagia, bersabarlah. Belum ada kawan melamar perempuan, kada diterima-terima lamarannya. Berapa kali pian tahu? 21 kali. Kada diterima. Ulun sambat jaka pian bapadah. Aku ni punya dealer mobil, aku punya ini, punya ada akun ku je. Kawan ulun di Kalimantan Barat, Ustaz itu benar ditolak 21 kali. Bersabar. Tapi akhirnya dapatnya apa? Action. Hafizah, taat, mau dipoligami. Bersabar. Dapatnya berlian sabar. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Wa annas nasra ma'as sabri. Yang ingin dapat kemenangan, kesuksesan, bersabarlah. Ya, bersabarlah. Terutama saya khusus karena saya pimpinan pesantren, saya nasihatkan mungkin wali santri yang hadir, bersabar. Setiap kali penjengukan hari Ahad, karenanya menangis. Bulik ada yang terakhir anak santri ulun, mamanya datang di mobilnya, pada mau keluar, mamanya bulik, mobilnya ditinggal mamanya situ. Mantap lah, itu mama bujuran tuh. Nah, alhamdulillah sampai saat ini masih ada aja. Sabar mohon. Ya, jangan sampai tidak sabar. Annan nasra ma'as sabri. Itu nas dari Rasulullah. Kemenangan, kesuksesan bersama kesabaran. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, pasti dicintai oleh seluruh malaikat, pasti nyaman hidupnya di dunia. Itu pasti. Makanya kita cari cinta Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, aku mencintai si fulan, kamu cintai dia. Fa yuhibbu Jibril. Jibril pun mau tidak mau harus mencintai si fulan yang dicintai oleh Allah. Thumma yunadi Jibril fi ahli sama, inna Allah yuhibbu fulanan fa ahibbuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, wahai para penduduk langit, para malaikat cintai si fulan. Fa yuhibbu ahlus sama. Maka seluruh malaikat mencintainya. Thumma yudha'u lahul qabulu fil ardh. Kalau sudah penduduk langit mencintainya, penduduk bumi akan menerimanya. Orang suka, orang menerimanya, dan seterusnya. Itu cinta Allah, pasti dia akan bahagia. Nah, orang yang bersabar mendapatkan cinta Allah sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Ali Imran ayat 146. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang bersabar. Terakhir, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sikap dari tanda orang tidak bersabar? Yang pertama, tanda orang tidak bersabar adalah al-isti'jal, tergesa-gesa. Dan itu adalah sifat fitrah manusia secara umum, tergesa-gesa. Semuanya ingin lakas. Ya. Ada kawan ulun, kawan parak ulun, pas hendak poligami, din,
Anda mau poligami, carikan bini kedua, isuk harus dapat. Kayak apa? Ulun suruh mencarinya. Isuk harus dapatnya. Tergesa-gesa. Nabi Adam alaihissalam ketika dibuat oleh Allah dengan tangan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala memasukkan ruh kepada Adam alaihissalam. Ruh dimulai dari kepala. Ketika ruh sudah masuk, matanya bergerak. Turun ke bawah, mulutnya bergerak. Turun ke bawah, tangan bergerak. Turun ke bawah, perutnya sudah jalan. Padahal ruhnya belum sampai kaki, tapi sudah mau naik. Nah, itulah sifat manusia. Tergesa-gesa. Allah berfirman dalam Al-Quran, surat Al-Anbiya ayat 37. Wa khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Itu sifat dasar manusia, tergesa-gesa. Maka sabar tidak dikatakan orang bersabar kalau tergesa-gesa. Terutama ini kepada orang tua. Jangan tergesa-gesa dengan anaknya. Tergesa-gesa mendoakan keburukan kepada anaknya. Dasar kamu nih, bungul selawasan. Bungul selawasan. Hati-hati. Mulut orang tua itu punya kans sangat besar terhadap anak, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Ya, jangan sampai seasalnya berkata kepada anak. Kemudian juga antara suami istri. Suami jangan tergesa-gesa mencerai istrinya. Istri jangan tergesa-gesa minta cerai kepada suaminya. Ayo, lah kasih ceraikan aku. Ceraikan aku. Mbah dicerai menangis. Nah, itu tergesa-gesa manusia. Itu tidak penyabar. Itu contoh tidak sabar. Ya. Kemudian yang kedua, sikap yang menunjukkan bahwa dia tidak sabar adalah suka marah. Ini tidak sabar. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam ayat 48 menceritakan tentang Nabi Yunus. Fasbir li hukmi rabbik wa la takun ka sahibil hut idh nada wa huwa makdhum. Dan bersabarlah terhadap keputusan dari Allah Rabbmu, dan janganlah seperti seorang yang dimakan oleh ikan paus yang dia mendakwahi kaumnya dalam keadaan penuh dengan amarah. Nah, sabar. Amarah, orang cepat marah itu tanda tidak sabar. Meskipun dia ngomong berkali-kali, aku ini penyabar sebenarnya, cuma sedikit temperamental aja. Ah, itu kan penyabar katanya. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, suka berputus asa, sedikit-sedikit putus asa. Sedikit-sedikit putus asa. Contoh ngaji Al-Quran, ya, putus asa. Kenapa putus asa? Pindahnya memang takdirnya Ustaz. Ulun ini kan bisa mengaji. Kenapa? 10 guru Iqra. Apa ngarannya? Menyerah. 10 guru Iqra, apalagi nang ke-10 pada ikam ini memang kada ditakdirkan bisa membaca Quran. Nah, ini gurunya yang salah nih. Akhirnya membuat muridnya putus asa. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 87, Ya bani yadhhabu fatahassasu min Yusuf wa akhi wa la tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa al-qaumul kafirun. Wahai anak-anakku, pergi kalian cari Nabi Yusuf. Cari Yusuf anakku. Ini perkataan Yakub kepada anak-anaknya yang sudah membuang Nabi Yusuf. Pergi kalian cari Yusuf dan saudaranya Bunyamin, dan jangan putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Putus asa, sering berkeluh kesah, sering patah semangat, itu tanda orang tidak penyabar. Nah, masih ada waktu 5 menit. Mungkin Anda yang ingin bertanya, dipersilahkan. Silahkan Pak. Ada yang bertanya?
Karena ulun semalam ikut pengajian 2 hari 3 malam, 3 hari lah bersama Fadilat Syekh Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, guru besar akidah kita di Masjid Nabawi. Nah, beliau memerintahkan kalau engkau ngajar di depan umatmu, sediakan waktu untuk bertanya. Karena mungkin banyak permasalahan-permasalahan yang ingin ditanyakan. Silakan, kena bertanya, silakan. Kasih mic. Waalaikumsalam. Kalau apa? Misalnya apa? Seorang istri curhat kepada suami atau sebaliknya suami curhat kepada istri, apakah itu termasuk mengeluh? Jawabannya, bedakan antara curhat meminta solusi dengan berkeluh kesah. Beda. Kita mencari solusi nih. Abah nih kada ada gawian hari ini atau bulan ini di PHK orang. Kira-kira kita hendak berusaha apa? Itu namanya nyari solusi. Seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau umrah pada tahun ke-6 Hijriah, yang akhirnya terjadilah Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Orang-orang musyrik Quraisy kada mau Rasul sallallahu alaihi wasallam umrah. Ditahan, kemudian umrahnya tahun depan aja. Kemudian Rasul SAW memerintahkan kepada para sahabatnya, kalau begitu wahai para sahabatku yang sekian ratus ribu orang itu, kalian seluruhnya bertahallul. Para sahabat gak mau. Mereka tetap ingin ke Mekah, ingin berumrah. Apa salah kita? Kita sudah 5 tahun tidak bisa berumrah. Kenapa ditahan? Kenapa harus ada perjanjian? Rasul SAW masuk ke dalam tenda beliau. Di situ ada Ummu Salamah. Beliau menceritakan, curhat kepada Ummu Salamah radhiyallahu anha, bahwasanya para sahabat tidak mau tahallul, tidak mau kita kembali lagi ke kota Madinah. Maka diberitahu oleh istri beliau Ummu Salamah radhiyallahu anha. Ini perhatian kepada anak-anak muda yang nyari istri. Carilah istri yang rasyidah, yang cerdas, yang tidak hanya mengandalkan selalu perasaannya, yang bisa memberikan saran kepada suaminya. Karena sebagian istri, mohon maaf, kadang-kadang suaminya malas untuk curhat kepada istrinya. Kenapa? Jangankan mendapatkan saran, ternyata tambah banyak masalahnya. Ya. Nah ini, jadi malas dia. Nah maka si Ummu Salamah radhiyallahu anha kemudian beliau mengatakan, caranya wahai Rasulullah, engkau pergi keluar tenda, panggil tukang cukur. Jangan bicarakan dengan seorang pun. Panggil tukang cukur, bercukur engkau di situ. Kemudian rambutmu bagikan kepada para sahabat sebagai tabaruk, dan ini khusus untuk Rasulullah SAW. Kada ada rambut pian apalagi yang bertulun, ya, yang boleh dibagikan. Khusus rambut Rasulullah SAW. Dan itu sudah selesai, rambutnya sudah hilang, sudah habis. Adapun yang dipajang-pajang, dicium-cium itu tidak benar. Ya, tidak benar itu. Masa rambut Rasul panjang sepanjang apa itu? Enggak benar itu, tidak benar itu. Akhirnya para sahabat melihat, Nabi Muhammad SAW melakukan tahallul, dan sifat para sahabat harus mengikuti, mau tidak mau mengikuti. Nah, itu saran siapa? Oh, istri. Atas curhatan siapa? Suami. Jadi boleh bedakan antara keluh kesah dengan curhat mencari solusi. Jadi boleh saja. Yang tidak boleh adalah keluh kesah. Wallahu a'lam. Cukup jam 8 sudah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.